Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu dan hari ini kita lanjutkan tatap muka kita terkait dengan mata kuliah epidemiologi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, dan kemarin kita sudah menyampaikan melalui Alert ya untuk penilaian pajanan, dan ini kita lanjutan berkaitan dengan penilaian pajanan tersebut, bagian dari penilaian analisis risiko kesehatan lingkungan, dan ini tidak terlepas dari kita mempelajari metodologi dan terkait dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Nah, nanti akan saya fokuskan untuk mungkin 3 pertemuan terakhir sebelum UTS ya, mengenai nanti kita fokuskan di dalam perhitungan ukuran risiko dan terkait dengan rancangan studi. Itu nanti di 2 pertemuan terakhir, dan nanti juga terkaitan dengan juga beberapa pendekatan statistik di dalam menilai risiko itu sendiri berdasarkan rancangan studi. Nah, hari ini sebagai pengantar bagi Nanda semua, karena memang penilaian risiko atau metode atau prinsip analisis risiko itu biasa secara mendalam kita kenal kalau di kesehatan lingkungan ya, atau kesehatan kerja itu ini tidak asing lagi, karena memang satu metode di dalam melakukan estimasi. Nah, nanti perbedaannya dengan yang kita belajar bicara epidemiologi apa sebenarnya. Nah, kalau dalam prakteknya bahwa kombinasi antara pendekatan epidemiologi dan analisis risiko ini menjadi kekuatan ketika kita nanti melakukan kajian yang berbasis lingkungan. Apakah nanti contoh misalnya AMDAL, ataukah nanti macam-macam ya, analisis risiko kesehatan lingkungan sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita melakukan kedua pendekatan ini. Nah, sedangkan kekuatan itu adalah dua metode ini yang menjadi pendekatan di dalam penerapan yang nanti di lapangan. Nah, apa yang diharapkan pada pertemuan ini bagi dan nanti ke depan. Nah, pertama adalah ini lanjut ya, kelihatan ya. Masih slide pertama apa sudah ini? Ya. Oke, yang diharapkan nanti adalah memahami perbedaan kajian epidemiologi kesehatan lingkungan dan analisis risiko itu sendiri. Nah, yang kedua adalah memahami bagaimana paradigma dan ruang lingkup analisis risiko itu. Nah, selanjutnya nanti terakhir adalah bagaimana kita memahami prinsip dan metode analisis risiko kesehatan lingkungan, dan nanti ada studi kasus yang kita coba uraikan secara dasar lah seperti itu. Nanti Anda bisa mengembangkan di dalam studi-studi kasus yang lainnya. Nah, pertama kita melihat ya, karena memang bicara risiko tidak terlepas dari nanti kita bisa mengidentifikasi. Jadi karena proses analisis risiko kan mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di lingkungan. Nah, salah satunya itu adalah tidak hanya yang paling umum kita lihat adalah tentu zat-zat yang sifatnya kimia toksik atau juga logam-logam berat seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada sifatnya adalah radiasi, seperti gelombang juga dibagi dua, ada gelombang magnet dan juga gelombang listrik. Nah, itu istilahnya adalah elektromagnetik. Dan juga organisme patogen itu sendiri.
Nah, salah satu prinsip yang saya sampaikan ke Anda, yang selama ini banyak contoh-contoh di dalam analisis risiko itu memang awalnya adalah diharmonisasi. Itu memang pada dasarnya kimia-kimia zat toksik dalam hal ini, atau logam-logam berat. Tapi tidak dengan perkembangan harmonisasi analisis risiko itu, sudah banyak pendekatan penilaian itu tidak hanya bicara logam-logam berat atau kimia toksik. Sudah ada juga menganalisis risiko organisme patogen dan termasuk radiasi itu sendiri. Nah, prakteknya nanti, yang paling apa namanya, saya yang nyata yang dilakukan, mungkin kakak kelas Anda pernah juga kita bawa dulu di dalam menghitung atau menilai, misalnya ada suatu kegiatan usaha atau industri yang dilakukan, contoh misalnya kemarin itu membuat apa namanya SUTT misalnya atau SUTET di dalam apa namanya untuk memperlebar atau memperluas jangkauan pasokan listrik. Nah, dibuatlah kajian gitu kan. Nah, salah satunya adalah AMDAL terhadap kegiatan itu. Nah, salah satu yang kita akan nilai nanti adalah bagaimana estimasi risiko ya penduduk atau populasi yang berada di daerah atau di area SUTET itu sendiri. Nah, kadang-kadang banyak nanti kalau Anda baca, Anda review di Google itu isunya itu adalah untuk salah satunya adalah dampak kesehatan dari radiasi itu sendiri gitu. Nah, bagaimana kita sebagai epidemiolog atau Anda sebagai ya public health yang diminta gitu kan, nanti Anda sebagai tim atau ahli atau dalam hal itu bisa jadi konsultan di dalam menilai itu, supaya dampak dari kegiatan yang akan dibuat akan diselenggarakan ke depan. Nah, itu bisa nanti kita menarik apakah ada hubungan sebab antara kegiatan yang dibuat dan bagaimana mengestimasi risikonya ke depan, sedangkan kegiatan itu belum dilakukan seperti itu. Nah, ini yang harus hati-hati kita sebagai yang tadi saya katakan konsultan kesehatan atau tim ahli. Nah, yang menarik adalah yang pernah saya lakukan, jadi perdebatannya bukan masalah dampak kesehatan, tapi yang paling besar adalah dampak sosialnya gitu. Nah, ini kadang-kadang dibenturin seperti itu. Awalnya isu yang dibuat adalah kesehatan, tapi nanti bicaranya adalah masalah tanah atau apa namanya pembebasan tanah seperti itu. Nah, itu yang terjadi kadang repot gitu. Nah, pihak PLN kadang-kadang meminta ahli dan juga kita sebagai konsultan di situ gimana menjelaskan ke masyarakat. Nah, ini kan harus diuraikan. Nah, yang pernah saya sampaikan mungkin di awal, apakah di metodologi penelitian gitu ya, kalau Anda dengan saya juga pernah dulu. Nah, kadang-kadang perdebatan itu kekuatan kita menjelaskan ke masyarakat adalah metodologinya gitu. Nah, kalau kita tidak mampu menjelaskan metodologinya, bagaimana menguraikan risiko itu sendiri, nah disinilah letak kemampuan Anda sebagai apakah epidemiolog atau tadi saya katakan konsultan kesehatan di dalam pemakarsa, ataukah dalam hal ini Anda sebagai penilainya. Gitu. Nah, nanti Anda akan belajar, akan merasakan itu sendiri. Dan mana tahu Anda di antara Anda ada yang nanti bekerja di dinas lingkungan hidup, Anda sebagai penilainya, atau memang Anda sebagai konsultan dalam yang diminta oleh PLN untuk membuat kajian itu. Nah, ini kadang-kadang dihadapkan gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita di pemerintah itu Anda semua, nah kalau bahasa kitanya itu kadang-kadang pakai cuma tokudo gitu. Kalau apa istilahnya? Kalau pakai cuma tokudo. Jadi kadang-kadang ya straightforward aja. Aturan seperti ini ya nggak bisa gitu. Nah, kadang-kadang dia juga nggak punya pengetahuan di dalam bagaimana menguraikan kajian itu sendiri. Nah, makanya kita sebagai mempunyai kekuatan ilmiah di situ, itu yang harus bisa Anda menjelaskan nanti ke depan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya kalau kita berhadapan dengan masyarakat atau ya pemerintah. Nah, ini pertanyaan yang umum ini. Berapa besar risiko kesehatan yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya yang sudah diidentifikasi di lingkungan tersebut? Ini penetapan dasar saja. Nah, apa risiko yang dapat dikendalikan tanpa menghentikan kegiatannya? Jadi kan sama kayak COVID ini, kalau transmisi terjadi, apa yang perlu kita lakukan adaptasi?
Apakah kita hanya di rumah saja, kan seperti itu. Nah, sama juga kalau ingin kita membuat suatu pabrik, apakah pabriknya memang sama sekali dihentikan tanpa ada nanti pemasukan, atau pabrik tetap berjalan, dan bagaimana meminimalkan risiko bahaya-bahaya yang ada ketika pabrik itu tetap melakukan kegiatan. Nah, contoh misalnya kayak kita membuat pabrik semen, nanti ada polutan udaranya. Apakah pabrik langsung ditutup? Kalau enggak, ya kita nggak bisa menghirup udara yang segar. Nah, bagaimana melakukan adaptasi di situ? Sedangkan udara sulit dikontrol, bagaimana penyebarannya seperti itu. Nah, ini tidak mudah, tapi disinilah letaknya kekuatan kita memahami metode tadi dan kita bisa menguraikan risiko itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah apakah perangkat hukum. Nah, ini nanti hukum ini salah satu bentuk intervensi dalam pengendaliannya. Dan yang kedua adalah teknologi yang tersedia yang dapat melindungi kesehatan orang-orang yang terpajan atau yang terpapar dari efek-efek yang merugikan kesehatan. Nah, ini biasa yang perlu kita nanti diskusikan di dalam pertemuan-pertemuan, dan ini menjadi sebuah saya katakan itu bentuk yang perlu kita antisipasi, harus kita uraikan. Nah, yang lain adalah apakah tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan yang alamiah atau kegiatan yang sifatnya man-made gitu, yang dibuat oleh manusia itu sendiri, dan baik secara tradisional maupun juga modern gitu. Nah, dan apakah pajanan pencemaran akibat ini, di sini Anda tahu nanti perusahaan biasanya punya dalil atau punya basis tanggapan itu kadang-kadang, wah ini bukan oleh kita gitu, bukan kegiatan yang kita buat, tapi ini adalah secara alamiah. Nah, pertanyaan nanti seorang konsultan atau epidemiolog atau penilai melihat apakah ini sudah terjadi ketika kegiatan usaha itu sudah dijalankan, atau memang ketika kegiatan itu dibuat nanti ada struktur-struktur, apakah tanah ataukah komponen-komponen alam yang berubah di situ. Makanya ada istilah supaya kita, kalau dalam AMDAL ya, artinya ada istilahnya rona awal. Nah, jadi nanti kalau Anda belajar, saya nggak tahu, Anda seharusnya dapat ya, AMDAL kan dapat mata kuliah wajib kalau nggak salah, kalau di ini kan ada rona awal yang harus dipetakan gitu. Supaya nanti kegiatan yang dibuat, nah kita bisa menyandingkan atau mengkomparasikan gitu loh. Ini loh status kesehatan penduduk sebelum kegiatan ini dilakukan seperti ini. Makanya nanti ada pengukuran secara berkala atau monitor dalam hal ini. Nah, ini yang terjadi dulu kayak pabrik di Minamata di Jepang itu, salah satu keracunan merkuri itu kan karena memang ada pabrik dan ada danaunya tercemar merkuri, dan makanya ada Minamata disease yang spesifik keracunan merkuri itu. Nanti kita lihat juga yang lain. Nah, terus jika iya nanti, nah itu bagaimana mengendalikannya? Jadi nanti ketika kita sudah mengestimasikan risiko, nah bagaimana nanti tidak hanya intervensi, tapi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan nanti agar memang ini bisa kita kendalikan. Nah, sebenarnya prinsip dasar itu hampir sama. Ketika kita melihat kondisi pandemi itu juga seperti itu. Yang dimainkan kalau dalam pandemi sekarang gini, yang dimainkan kan gini, bagaimana transmisi dan bagaimana kapasitas respon. Kapasitas respon itu adalah proses adaptasi dari manusia itu sendiri gitu, dan termasuk pemerintah dalam mengupayakan ketika transmisi tetap naik, terus kalau masyarakatnya atau populasinya siap, ya itu tidak ada masalah, kita bisa menyesuaikan, pengendalian bisa dikontrol. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau diatur, masyarakatnya juga abai, ya itulah terjadi penularan. Nah, ini juga sama nanti. Nah, makanya ada upaya-upaya tadi saya katakan di slide sebelumnya, ada dua. Yang pertama bicara hukumnya, dan yang kedua adalah nanti bicara bagaimana teknologi yang akan digunakan. Nah, jadi idealnya, ini pertanyaan dasar mungkin keluar di ujian nanti ke depan. Misalnya gini, pertanyaannya adalah, Pak, mana yang paling ideal kita gunakan?
Apakah pendekatan epidemiologi atau analisis risiko serta lingkungan? Nah, pertanyaannya yang kedua, kapan kita menggunakan kedua pendekatan ini? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah dua pendekatan ini kita bisa gabung antara pendekatan epidemiologi dan analisis risiko? Nah, sekarang saya jawab. Ini akan berbeda nanti. Nah, secara mendasar nanti perbedaan kita lihat di slide berikutnya. Nah, tapi memang waktu tahun sekitar 2014, 2005, 2014, 2004 atau 2014 saya lupa. Ya mungkin 2005 lah, 2004-an, 2005 saya ketika itu masih apa? Jadi asisten dosen di UI itu. Ini kan pernah kita membuat kajian bahwa memang ada istilahnya, nanti Anda cek lah di internet, itu ada namanya ATSDR ya. Jadi itu dikeluarkan oleh apa namanya NIH atau CDC juga, pendekatan ATSDR itu jadi disebut dengan istilah public health assessment. Saya juga baru tahu dulu ternyata ada namanya penilaian kesehatan masyarakat. Nah, penilaian kesehatan masyarakat yang diformulasikan oleh ATSDR ini itu mengkombinasikan dua pendekatan ini, epidemiologi dan analisis risiko. Nah, mungkin perkembangannya sekarang udah luar biasa bagaimana mengkombinasikan itu. Nah, intinya adalah kalau kita menggunakan pendekatan epidemiologi, tentu kita menguraikan bagaimana hubungan sebab akibatnya. Apalagi kan dari awal saya katakan, kalau kita bicara kesehatan lingkungan dan kerja epidemiologi ini ibaratnya sudah kategorinya adalah analitik epidemiologi atau epidemiologi analitik. Kita bukan berbasis lagi deskriptif epidemiologi. Makanya di situ bicara hubungan sebab akibat atau faktor risiko lingkungan yang akan kita lihat nanti bagaimana outcome dan faktor risikonya atau determinannya. Nah, kalau dengan pendekatan analisis risiko, nanti perbedaan dasarnya itu, kalau yang epidemiologi itu istilahnya apa? Disease oriented ya. Dia orientasinya itu memang bicara penyakitnya. Nah, kalau dalam nanti rancangan tentu kan bicara case control, apakah kohort yang kita pantau nanti atau case control yang kita lihat gejala-gejala atau simptom-simptom penyakit yang kita bisa telusuri ke belakang. Nah, kalau analisis risiko, nah kita memulai dari bagaimana kita mengidentifikasi tadi bahaya-bahaya yang ada, dan nanti kita nilai dosis responnya, gitu kan? Bagaimana dari dosis yang artinya apa? Yang apa namanya? Dia ada dua nanti. Berapa dosis yang tidak dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek gitu kan. Nah, yang kedua, berapa dosis terendah yang nanti menimbulkan efek. Nah, itu kan nanti dilihat nanti perbandingannya itu. Nanti baru kita menilai pajanan sendiri yang kemarin sudah dijelaskan di video di iLearn itu. Nanti terakhir adalah bagaimana kita melakukan karakterisasi risikonya. Nah, karakteristik risiko atau karakterisasi risiko itu menjadi satu kunci nanti indikator ketika apakah sebuah agent atau bahaya yang sudah kita identifikasi itu berbahaya terhadap populasi apa tidak, atau berapa probabilitas risikonya itu. Makanya proses karakterisasi itu menjadi paling akhir nanti di dalam proses KRKL itu sendiri. Nah, jadi tadi saya katakan epidemiologi nanti berorientasi kepada penyakitnya, sedangkan pada analisis risiko kita berangkat dari risk agent-nya atau pajanannya. Nah, ya yang perbedaan yang paling mendasar di sini adalah gini, kalau di epidemiologi lingkungan jarang memperhitungkan asupan individu, meskipun juga sudah ada juga kita menghitung kalau data-data individu itu dihitung secara komprehensif juga. Makanya asupan individu itu bisa saja nanti salah satu indikator yang dinilai adalah biomarker, ya kan? Berapa yang sudah menjadi tanda biologis yang bisa kita lihat sebuah pencemaran sudah masuk ke dalam tubuh. Atau dalam kajian epidemiologi bisa juga dinilai karakteristik dari individu itu sendiri. Nah, makanya kalau nanti Anda melakukan penelitian, karakteristik individu itu menjadi wajib gitu, sebaiknya.
Karena apa? Karakteristik individu itu kan ibaratnya indikator yang ada di individu tersebut yang secara umum nanti kita bisa lihat perbandingannya. Ya contoh misalnya berapa umurnya, kalau yang mau lebih detail lagi berat badan, tinggi badan, ya kan? Terus apa jenis kelaminnya seperti itu. Itu yang karakteristik yang umum biasanya kita lakukan. Nah, terus juga ada istilahnya kalau di ARKL itu karakteristik antropometri ini menjadi wajib. Karena sebuah pajanan, khususnya nanti di pajanan kimia misalnya, dalam hal ini tentu zat-zat toksik yang berbahaya, karena antropometri bagian dari menghitung ARKL itu gitu. Jadi makanya orang-orang gemuk diracun dengan orang yang kurus akan berbeda dia. Nah, makanya ada bicara nanti dosis respon. Nah, di situ kuncinya. Makanya Anda beda. Makanya dokter menanyakan berat badan Anda berapa, umurnya berapa gitu. Bayangkan kalau kayak anak saya umurnya baru SMP dulu, tapi berat badannya udah kayak anak kuliah gitu kan. Ada umur itu akan berbeda dia. Nah, makanya ini menjadi wajib dan itu mempunyai karakteristik masing-masing gitu. Nggak bisa setiap individu akan berbeda. Makanya nanti cara mengeneralisasinya itu juga ada perhitungan-perhitungan yang perlu kita nilai dalam hal ini. Nah, terus termasuk juga salah satu karena memang nanti kalau kemarin kita belajar Anda melihat penilaian pajanan itu nanti ada 3 model environmental pathway, artinya jalur pemajanan itu. Kan biasanya pertama apa? Inhalasi, melalui pernafasan, inhalation ya. Terus yang kedua melalui ingestion, itu asupan makanan. Dan yang ketiga nanti bicara absorpsi atau absorption. Nanti bisa jadi permukaan kulit dan lain-lain. Nah, tiga dasar ini environmental pathway di dalam nanti menilai pajanan. Dan semua tiga jalur pemajanan itu nanti mempunyai indikator tersendiri, berapa lajunya. Nah, itu menjadi indikator yang akan dihitung nanti. Nah, jadi kalau Anda mau yang selama ini kos-kosan menggunakan air isi ulang bukan yang terstandar misalnya, dan Anda tidak tahu ternyata di sana ada logam berat gitu kan. Nah, itu kita bisa hitung itu. Nanti ujung-ujungnya pas Anda tamat kuliah, Anda sudah kanker apa gitu kan, nggak sadar ternyata Anda sudah mengkonsumsi air isi ulang yang sudah mengandung misalnya logam berat, arsen misalnya, yang sudah terkumulasi di dalam tubuh gitu. Nah, efek kanker itu akan dilihat nanti bisa diestimasikan. Nah, nanti belajar di sini. Jadi kalau nanti Anda melakukan kajian ini untuk yang anak S1 gitu ya, nanti bisa juga berapa kadar arsen yang Anda temukan atau kadar mangan misalnya temukan di air isi ulang, berapa miligramnya misalnya setiap 1 galon itu, dan Anda mengkonsumsi itu, Anda bisa mengestimasikan efek kankernya berapa yang akan kita nanti duga ke depan dengan mengkonsumsi itu tanpa kita sadari. Jadi kadang-kadang bahasa saya itu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Makanya waktu saya belajar ini saya nggak mau ngambil risiko yang lebih besar. Nggak apa-apa lah kalau anak-anak kos-kosan kan biaya 5.000 Pak dibanding Aqua saya bayar 20.000 nggak sanggup Pak. Tapi saya nggak mau, dan juga yang bagus saya nggak mau ngambil risiko yang lebih besar, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita terlena di kalau isi ulang itu kan UV yang luar biasa di di depotnya itu ya. Nah, seolah-olah kita sudah dianggap segar saja, padahal nggak tahu air sumur mana yang digaruk oleh penyedia depot itu, apakah itu dipantau atau tidak. Nanti kita bisa lihat. Kalau Anda ingin penasaran, Anda bisa cek juga sebenarnya. Di lab kita sebenarnya ada kit yang portable yang bisa mengukur itu. Nanti sama Bu Esti, kalau Anda mau mengambil penelitian itu bisa Bu Esti, ketua labnya yang bisa meminjam alat untuk itu. Nah, terus yang menarik adalah kita bisa melihat efek karsinogen dan non karsinogennya ke depan. Nah, jelas tadi dia akan menjadi agent oriented dan di sini adalah disease oriented. Nanti kita lihat secara detail. Nah, sebelum kita melihat konsepnya, jadi sebenarnya ya bersyukur juga kita belajar ini menurut saya gini, karena
ARK ini memang sudah lama, sekitar tahun 83 istilahnya adalah namanya analisis risiko. Ini paradigmanya. Nah, tapi karena perkembangan pengetahuan mengenai analisis risiko ini, makanya diharmonisasi itu sekitar tahun 98 gitu. Nanti Anda baca, coba Anda cek nanti di Google itu ada namanya Environmental Health Criteria atau EHC tulisannya, EHC. Jadi Environmental Health Criteria itu ada seriesnya. Nah, salah satunya Environmental Health Criteria itu adalah ada bicara health risk assessment, Environmental Health Risk Assessment. Nah, dia mengeluarkan harmonisasi mengenai analisis risiko. Nah, dasarnya ini, karena saya jelaskan ke Anda, biar Anda paham dulu. Jadi, kenapa paradigma ini kita harus pahami? Coba Anda lihat. Jadi, tentu kalau dalam penelitian, kalau Anda dalam metodologi itu kan ada istilahnya penelitiannya itu ada desktop study, ya kan? Ada di hanya di atas kertas kita mau review penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua ada penelitian yang sifatnya di lapangan. Itulah kita penelitian mengambil sampel di lapangan. Dan yang ketiga ada misalnya penelitian yang sifatnya di laboratorium gitu. Nah, hasil riset ini sebenarnya di dalam risk assessment itu ada 4 indikator dasar ya di dalam penilaian risiko. Bicara pertama adalah kan mengidentifikasi bahayanya, makanya ada hazard identification di sini. Nah, ini kita bisa lihat dari zat kimianya apa, yang fisiknya apa yang spesifik, atau agen biologi dalam hal ini yang berpotensi membahayakan, gitu kan? Nah, nanti dari sini anggaplah, ambil contoh saja misalnya tadi saya katakan ini arsen misalnya. Nah, bagaimana arsen itu nanti dinilai nilai ambangnya di dalam dosis respon atau penilaian dosis respon ini. Nah, ini biasanya nilai dosis respon itu dikeluarkan hasil dari biasanya hasil penelitian-penelitian yang sifatnya toksisitas, dan itu dari laboratorium. Nah, ini biasanya kita menjelaskan juga mekanismenya. Kalau Anda belajar toksikologi di awal, ada istilahnya target organnya. Nah, itu kan bisa target organ itu bisa spesifik, di mana dia nanti terakumulasi di dalam tubuh gitu. Nah, makanya, ini perlu dijelaskan salah satunya adalah nanti di dalam dosis respon itu. Nah, yang ketiga adalah ini tentang penilaian pajanan. Nah, penilaian pajanan ini kenapa di awal saya sampaikan kemarin itu karena penilaian pajanan ini memang berkaitan dengan penelitian lapangan. Yang biasanya penilaian pajanan itu indikator yang diperoleh dari penilaian pajanan itu adalah kajian-kajian epidemiologi. Makanya yang jadi wajib kita pelajari gitu. Karena nanti bagaimana menilai berapa jumlah asupan, bagaimana kita menghitungnya. Contoh misalnya, saya ingin nanti menghitung tadi misalnya air isi ulang. Pertanyaan saya, bagaimana saya mendapatkan laju si mahasiswa ini minum air isi ulang itu? Pertanyaan saya sebagai epidemiolog, apakah Anda setiap hari minum konsumsi air itu didapatkan sumbernya dari mana? Oh ya, saya beli air isi ulang, Pak. Dan itu di sini saya tidak pernah mendapatkan air yang istilahnya direbus sendiri, tapi saya memang langsung dari aqua galon yang saya isi gitu kan. Berarti Anda 100% dari sini. Iya. Apakah Anda minum yang lain bersumber dari ini? Nah, itu artinya apa? Nanti menilai exposure assessment itu seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya kalau kita nanti jalur pemajanannya udara, ya tentu kita bisa menghitung nilai default-nya berapa meter kubik udara yang dihirup gitu. Nah, nanti akan dilihat nanti berapa lama dia berada di tempat itu. Nah, itu yang menjadi indikator yang akan kita nilai. Karena apa? Yang akan kita kontrol nanti kalau Anda tetap minum air galon ini, Anda konsumsi selama berapa tahun tanpa merubah perilaku atau merubah sumbernya. Nah, efek kanker yang akan Anda probabilitasnya berisiko kanker itu sekian persen, Anda bisa kita hitung gitu. Nah, jadi sama juga nanti kalau kegiatan usaha ini tetap mengeluarkan udara seperti ini, masyarakat yang berada di sini, nah akan kita bisa mengestimasikan. Makanya kan cemas juga kan, contoh misalnya di Semen Padang itu kan tetap melakukan pemantauan dia. Nah, kita bagaimana menarik hubungan? Nah, ini kan kajian epidemiologi, hubungan antara hubungan sebab akibat. Nah, jangan-jangan dia kanker parunya memang dia di tempat yang lama sudah kanker paru duluan gitu. Nah, ketika dia pindah dekat anggaplah di mana di Gadut sana gitu kan,
baru pindah beberapa tahun ini ternyata dia meninggal kanker paru. Nanti disalahkan ya karena dia pindah di Semen Padang, padahal dia sudah kanker paru di awal karena di tempat tinggal yang lama. Makanya tadi saya katakan ada rona awal kita memantau populasi itu. Jangan nanti menjadi presiden buruk perusahaan dikomplain karena ulah kegiatan tadi ke industri tadi gitu kan. Nah, nanti baru kita melakukan yang namanya karakterisasi risiko. Nah, di sinilah kita nanti melihat apakah dengan dosis sekian, dengan yang kita nilai itu pajanannya itu berapa dampak risikonya. Nah, kalau nanti di epidemiologi, nah di sini kan kita bisa nilai OR, RRPL kan. Nah, kalau di analisis risiko di sini nanti namanya ada HQ gitu kan atau RQ gitu kan. Nah, menghitung risikonya itu sendiri. Nah, dia tidak selesai sampai sini. Ketika risiko itu sudah kita ketahui, makanya bagaimana kita mengendalikan, makanya disebut dengan risk management atau manajemen risiko. Jadi beda ya, penilaian risiko dengan manajemen risiko itu satu yang berbeda. Nah, ketika kita sudah menghitung risikonya atau menilai, nanti bagaimana risiko itu kita bisa kendalikan atau kita bisa manage. Nah, dibutuhkan nanti adalah apa intervensi yang akan kita lakukan, apakah regulasi atau nanti bagaimana ada teknologi yang di dalam kita mengontrol. Nah, nanti bagaimana keputusan yang akan kita buat supaya ada proses adaptasi ketika memang pabrik atau usaha itu atau memang tetap itu dilaksanakan. Nah, jadi memang itu tidak mudah. Contoh misalnya kan kalau di perusahaan nggak mau tuh kalau kita nanti Anda jadi konsultan, ini gimana hasilnya ketika itu? Ya tutup aja pabriknya Pak. Nah ini orang akan marah gitu. Pertimbangannya nanti kan dibenturkan gini, mau orang mati di sini atau orang nggak jadi ekonomi nggak jalan gitu kan? Coba Anda bayangkan saja yang paling mudah kita kita lakukan assessment ya misalnya kayak Semen Padang aja, mau nggak Semen Padangnya ditutup gitu? Nanti orang sekitar dan lain-lain gitu kan ingin aman gitu kan. Nah, tapi juga apakah sudah ada kajian orang yang meninggal akibat atau mendapatkan penyakit akibat pencemaran udara terkait pembukaan tambang itu dan industri tersebut. Banyak juga PM debu dan segala macam. Ini yang perlu dianalisis atau pemantauan secara berkala. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah, kita lihat nanti, jadi perbedaan mendasarnya gini, jadi ada kajian epidemiologi, ada kajian RK, nanti kan detailnya kan saya lihat, ini kan sudah mulai agak teknis di dalam perhitungannya. Nah, artinya dua itu yang perlu dikatakan ada istilahnya agent dan efek atau disease oriented dalam hal ini. Nah, jadi memang secara si Lovar ini menjelaskan sederhana dari konsep yang dijelaskan tadi di NRC tadi atau NRC tadi tahun 83. Si Lovar lebih dibuat flow-nya gitu. Mulai dari kita mengidentifikasi, dekati sumbernya, analisis pajanan dan dosis respon yang dibandingkan nanti, baru kita melakukan karakterisasi risiko. Nah, ketika manajemen risiko kita sudah buat, harus juga dikomunikasikan risiko itu. Ini tidak lengkap dia kalau hanya kita tidak komunikasikan, masyarakat tidak tahu, orang tidak tahu bagaimana melakukan adjusted. Ya sama, kalau kita bicara sekarang pandemi COVID juga gitu. Ketika kita tahu probabilitas yang kita, contoh misalnya nanti, ini kan insya Allah kalau jadi setelah UTS ini kabar, mungkin kabar baik juga, tapi kita harus hati-hati juga. Insya Allah mungkin kemarin rapat pimpinan itu setelah UTS ini mungkin ada kuliah tatap muka akan diselenggarakan di UNAN. Nah, ini sama juga nanti kalau Anda yang sudah mengetahui ini ya tentu bagaimana kita berproses adaptasinya. Nah, nanti yang mungkin kita bisa mengontrol di kampus gitu kan, bagaimana nanti Anda yang kos-kosan, nanti malamnya juga kumpul, sorenya nongkrong-nongkrong juga tanpa penerapan prokes yang ini. Nah, nanti kan disalahkan kampus juga, ini penularan di kampus, padahal penularan di kafe-kafe, seperti itu. Nah, artinya Anda sebagai mahasiswa, Anda perlu yang nanti memahami bagaimana risiko itu.
Nah, tanggung jawab universitas adalah bagaimana mengkomunikasikan atau memanage risiko itu. Maka yang paling berat itu sanggup nggak kalau ketika saya ditanyakan oleh Pak Rektor sebagai epidemiolog, bagaimana pendapat Pak Dev? Kan artinya apa? Yang disiapkan adalah bagaimana kesiapan dari universitas di dalam penerapan prokes. Proses adaptasinya tentu nggak mungkin kuliah full yang kita buat, itu ada pembatasan jumlah kelas dan segala macam, termasuk juga vaksinasi salah satu untuk meminimalkan risiko penularan itu. Nah, sanggup artinya itu ada tanggung jawab ya sebagai dalam hal ini universitas, ada nanti juga tanggung jawab mahasiswa di dalam menjalankan protap yang akan dibuat. Nah, kalau sebenarnya mahasiswa universitas ingin bersama-sama tidak terjadi outbreak atau memang klaster nanti ke depan. Sebenarnya ilmu yang kita pelajari inilah sebenarnya pertimbangan. Kadang-kadang masyarakat dan juga artinya pemerintah dalam hal ini, disinilah peran kita untuk bisa menjelaskan itu. Nah, kalau Anda sudah belajar, Anda akan lebih mudah lagi Anda menjelaskan ke keluarga Anda dan juga tetangga gitu. Nah, orang berpikirnya kan gini, kayak contoh kayak COVID gini ya. Orang berpikirnya gini, yang dianggap itu yang berisiko itu adalah kan hanya dia bicara individunya saja gitu loh. Dia tidak memikirkan bahwa ketika dia terinfeksi, dia nanti membawa virus itu ke dalam rumah seperti itu kan, apalagi dia OTG sedangkan orang tuanya komorbid dalam hal ini. Dan ternyata nanti sudah sakit dan terinfeksi, dan sesak nafas, ini ke rumah sakit, siapa yang mau disalahkan gitu? Yang seperti ini kadang-kadang masyarakat tidak paham. Yang dinilai hanya sama juga tatap muka sekolah pada anak SD, yang dinilai adalah anaknya saja yang dipikirkan bahwa oh ya dia kalau terinfeksi kan aman gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa anaknya ini juga bisa membawa virus ke dalam rumah gitu. Nah, kalau anaknya mungkin aman, kalau Anda yang muda-muda akan aman, imun lebih bagus dibandingkan orang tua yang komorbid yang tidak yang artinya Anda kalau dilihat level kerentanannya Anda tidak lebih rentan dibandingkan orang tua atau yang sanak saudara yang mempunyai komorbid gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita ya kalau Anda sudah baca, sudah mendengar, nah kadang-kadang sedih juga. Ini juga ada dosen kita, ya, Bu Ayu ya, mertuanya juga meninggal juga seperti itu. Awalnya sehat-sehat saja Pak Dev, ya itulah kadang-kadang ya, di antara percaya tidak percaya, tapi Anda yang sudah mengetahui ilmunya seharusnya disitulah Anda sebagai health promoter menjelaskan gitu. Lebih bagus kita tentukan bagaimana mencegah lebih baik dibandingkan ya kalau sudah masuk rumah sakit itu macam-macam. Meninggalnya karena stres juga ada, karena dipisahkan dengan orang tua keluarganya, karena kebanyakan yang dipikirkan banyak gitu. Cobalah terpisah saja antara ibu Anda dengan ayah Anda aja misalnya, satu rumah sakit pasti pusing. Bagaimana memikirkan anaknya, kuliah anaknya, makan anaknya gitu kan. Di situlah kadang-kadang respon tubuh dan juga imun itu kan berpengaruh, akhirnya drop gitu. Itu tidak dipikirkan oleh orang lain kondisi itu, dan kita sebagai epidemiolog dan health promoter itu harus bisa menjelaskan itu. Nah, ini tadi kan sama, ini prosesnya nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, jadi mengidentifikasinya, dosis respon, nanti menilai risk agentnya, dan penilaian pajanan, dan melakukan karakterisasi risiko dalam menghitung risikonya. Nah, saya lebih banyak ke sini. Jadi ini konsep environmental health risk assessment ini tidak sulit ya. Karena awalnya gini, Anda harus paham yang tadi. Anda harus paham yang ini, paradigmanya. Tentu yang ini tadi, dan ini alurnya, ini step-stepnya. Dan sekarang baru saya akan jelaskan di konsepnya ini. Nah, coba saya... Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam konsep yang tadi, nah, Pak, pertanyaan saya, Pak, ini banyak rumusnya. Nah, yang mana tadi mengidentifikasi bahaya? Nah, di dalam kita mengidentifikasi bahaya, yang kita temukan adalah, nih,
kalau kita menjelaskan di sini, ini saya coba uret-uret ya. Nah, sebenarnya yang untuk identifikasi bahaya yang akan kita lihat nanti bagaimana konsentrasinya, nilai konsentrasinya itu di sini nanti. Inilah di sini kita melihat nanti mengidentifikasi bahayanya. Agennya apa? Dan nanti berapa konsentrasi yang kita temukan nanti di lapangan itu adalah environmental quality analysis dan environmental concentration-nya itu. Makanya ada nilai nanti simbolnya adalah C di situ. Nah, ketika kita mendapatkan ini, makanya nanti kan setelah mengidentifikasi, tentu ada bicara dosis respon. Nah, dosis respon itu ada di sini nanti. Yang akan keluar itu adalah bagaimana nanti tes laboratorium dan juga toksikologi gitu kan. Nah, di sini ini nanti akan dikeluarkan yang namanya nilai reference-nya atau istilahnya reference of concentration atau reference dose atau disebut dengan RFD. Nah, di sini nilai C-nya, tadi konsentrasi berapa kita dapatkan, apakah nanti di nilai di ambiennya atau nanti konsentrasi yang ada, apakah di udara, di makanan, di tergantung nanti sampel akan diambil gitu. Nah, kita akan mengetahui nanti reference dosisnya itu. Anggaplah nanti konsentrasi arsen berapa. Nah, dari hasil toksisitas berapa reference dose untuk arsen. Nah, biasanya ini sudah terdokumentasikan namanya nanti di TOCMED gitu. Kalau ada searching juga ada namanya IRIS gitu kan. Di situ ada dokumentasi untuk reference dose macam-macam logam berat yang ada. Nah, RFD ini dihitung berdasarkan nilai NOAEL atau LOAEL. Nah, jadi NOAEL itu adalah level yang tertinggi gitu kan, yang tidak menimbulkan efek, itu disebut NOAEL. Sedangkan yang LOAEL ini dosis terendah yang yang diobserve gitu kan, yang dapat menimbulkan efek. Nah, nilai perbandingan nilai NOAEL dan LOAEL ini ditambah dengan nilai UF, ini adalah uncertain, artinya faktor yang tidak diketahui ditambah dengan modify faktor itu didapatkan nilai RFD. Ini banyak juga perhitungannya kalau nanti di dalam toksisitas Anda belajar. Intinya nilai RFD ini sudah tersedia nanti. Nah, ketika konsentrasi itu diperoleh, makanya yang perlu nanti kita nilai yang level ketiga atau tahap ketiga sebut dengan penilaian pajanan. Disebut dengan exposure assessment, menilai intake-nya atau asupannya. Nah, nilai asupan ini dipengaruhi, yang tadi saya katakan, dipengaruhi oleh pertama adalah nilai antropometri, ada nilai RT, ada nilai WB, ya berat badan dan lajunya. Dan nanti juga ada nilai aktivitasnya. Aktivitas itu berapa lama dia di sana, berapa durasinya. Nah, makanya katakan ini kan di level ketiga tadi di tahap ketiga itu kan di penilaian pajanan yang kemarin kita lakukan itu yang dijelaskan di Island itu ini berdasarkan nilai survei yang kita dapatkan. Makanya kajiannya epidemiologi di sini, kombinasi juga gitu loh. Ini dapatkan nanti nilai asupan itu, nilai intake gitu. Nah, nilai intake itu nanti juga selain tadi aktivitas dan juga antropometri dan juga konsentrasi, nah nanti akan mengeluarkan yang namanya nilai RQ. Nah, RQ inilah proses yang namanya nanti kita akan melihat karakterisasi risikonya. Jadi saya ulang lagi, di sini kita mengidentifikasi dan di sini kita melakukan dosis respon assessment. Dan di sini kita menilai yang namanya exposure assessment atau menilai intake-nya di sini. Nah, nanti baru kita dinilai di sini adalah karakterisasi risikonya. Nah, karakterisasi risiko inilah yang nanti kita melihat membandingkan nilai asupan atau nilai intake-nya dibagi dengan reference dose-nya atau reference of concentration-nya. I dibagi RFD. Nah, sederhananya adalah ketika dia berdampak terhadap efek buruk terhadap kesehatan, ketika nilai RQ-nya lebih dari 1. Nah, nanti tentu di dalam risk management-nya, kita terus ke bawahnya ada risk management, kita membuat skenario-nya dalam pengendaliannya. Bagaimana nanti nilai
nilai asupan itu kita bisa, artinya kita melakukan manipulasi atau membuat intervensi di lingkungan supaya setidak-tidaknya nilai RQ itu tidak lebih dari 1. Supaya kita bisa nilai asupan itu sama dengan reference dose-nya atau reference concentration-nya. Makanya I sama dengan RFC gitu atau RFD. Nah, jawabannya ada 2. Jawabannya 2 yang di bawah itu tuh. Ada kalau nggak direduksi atau dikurangi konsentrasinya, ya nggak lihat yang di bawah itu kan ada kan. Dan yang kedua adalah waktunya diminimalkan. Nah, sekarang saya balik ke konteks air minum isi ulang tadi. Apakah kandungan mangannya yang di dalam sumber air minum yang kita minum itu dikurangi? Nah, tentu kan di pengelolaannya kan gitu kan. Atau kita mengurangi minum air isi ulang kan gitu. Nah, jadi ada model intervensi. Nah, kalau kita mereduksi konsentrasi, berarti kan ada legal intervention. Artinya pemerintah harus mengawasi depot air minum itu gitu loh. Harus dicek secara berkala. Ini yang didistribusikan oleh masyarakat. Harus ada sertifikat gitu kan, ada certified untuk bisa memastikan bahwa tidak ada kandungan logam-logam berat di situ. Nah, kalau yang mudah kita ini kan yang paling mudah kan memang agen biologis kan. Artinya kalau dia punya ada E. coli di situ, kita langsung dapat simptom gitu lah, diare atau mencret gitu kan. Yang paling sulit ini kan yang logam-logam berat, yang tidak terasa efeknya pada istilahnya nggak akut, dia sifatnya kan kronis. Nah, ini ujung-ujung nanti Pak kok saya kanker payudara Pak, padahal dulu nggak aman-aman saja pas kuliah ya, kita nggak tahu berapa konsentrasi logam berat. Ya salah satu kan bisa dipicu logam berat juga. Pak, kenapa kok anak saya autis, Pak? Ya, kita nggak tahu. Pas ibu hamil ini banyak terpapar logam berat, karena juga salah satu penyebab autis adalah logam berat, gitu kan? Nah, ini yang paling sulit kita menilai itu. Makanya yang kita bisa kendalikan, makanya efek-efek yang jangka panjang ini yang kadang-kadang kita tidak termodifikasi dalam hal ini. Nah, tadi ada teknologi. Nah, contoh misalnya dulu ada bensin bertimbal kan. Nah, karena nggak mungkin kita mengolah Pertamax atau Pertalite yang sekarang. Dulu kan masih premium yang artinya yang ada timbalnya. Akhirnya apa? Adalah dibuat teknologi untuk intervensi itu, dibuatlah namanya catalytic converter gitu. Jadi dipasanglah di mobil-mobil itu di knalpotnya agar buangannya itu PB-nya bisa direduksi gitu loh. Jadi yang keluar di luar itu nggak mengandung timbal, nggak, efeknya pada anak sekolah kita dan penurunan IQ dan juga spontaneous abortion itu keguguran seperti itu. Nah, ini yang menjadi efek yang sifatnya ya apalagi jangka panjang dalam hal ini. Nah salah satu ya ini yang public health intervention-nya yang di bawah ini. Makanya ada kan durasinya yang diminimalkan. Nah salah satunya apa? Ya perilaku. Ya mungkin kita tidak minum air isi ulang lagi, atau kita tidak menggunakan bensin yang bertimbal gitu kan, atau kita tidak menggunakan bedak yang mengandung merkuri kan sekarang udah banyak juga beredar itu kan, ingin putih instan kan juga banyak gitu di mall-mall udah. Anda jangan terperdaya putih atau kinclong dalam 1 minggu gitu. Padahal yang Anda serap adalah merkuri dalam hal ini. Kalau Anda ragu-ragu Anda beli juga, Anda tes gitu. Benar nggak gitu. Nah, kadang-kadang ini kadang-kadang hati-hati juga dalam hal ini. Nah, jadi memang nggak ada yang instan menurut saya gitu. Oke. Nah, jadi perhitungannya kalau kita coba uraikan, ini nggak terlalu sulit menurut saya. Jadi tadi dari asupan itu atau kita ketika menilai pemajanan itu, exposure assessment itu, jadi gini, dari nilai konsentrasi. Nah, konsentrasi itu kan dari risk agent-nya tergantung dari apakah dia misalnya anggaplah tadi kita contoh arsen misalnya, kalau memang nanti arsen berarti kan berapa miligram per liter air minum yang diminum oleh individu itu. Nanti kalau bentuknya makanan berapa miligram per kilogram. Jadi ada cara ngitungnya. Kalau nanti konsentrasi arsennya bentuknya udara berapa miligram per meter kubik udara.
Nanti hitung C-nya ini. Nah, kita ambil contoh saja tadi kan air minum arsen ya, itu berarti kan miligram per liter. Nah, nanti bicara lajunya yang R-nya ini. Nah, lajunya itu kita biasanya kalau udara ya kalau normal itu 20 meter kubik per hari udara. Kalau air minum kalau standar apa namanya kan 2 liter. Tapi apalagi kalau Anda kurang lagi dari ini atau lebih lagi, nanti kita coba hitung di sini di apa formulasinya ini. Nah, berapa waktu pajanan hariannya, jam harinya, frekuensi pajanan tahunan, ini hari apa namanya per tahun. Nah, nanti juga ada durasi pajanan yang sifatnya real time yang kita bisa proyeksikan 30 tahun. Nah, time average-nya ini adalah periode waktu rata-rata. Ya, kalau nanti yang non karsinogen itu kita bisa formulasikan dengan 30 tahun kali 365 hari per tahun gitu kan. Sedangkan nanti yang 70 tahun. Nah, ini sudah terstandar secara default di dalam perhitungan asupan. Nah, ini contoh toksisitas arsen kronik seperti ini. Jadi kan kadang-kadang kita bisa membedakan, ada mudah-mudahan Anda juga hati-hati dulu waktu kasus yang di Buyat juga sama, awalnya dikira merkuri, ternyata arsen yang menjadi yang simptomnya mirip. Sama juga model ikannya juga sama, dan ini kan simptom yang dilihat untuk studi awal mengidentifikasi penyakitnya. Kalau bisa bicara epidemiologi kan disease oriented-nya, nanti baru dilihat agent apa yang menyebabkan model simptom dan jenis penyakit yang ada di daerah tersebut atau di populasi tersebut. Oke, nah ini contoh yang di Buyat yang kita coba analisis, dan nanti nah ini juga ada untuk arsen bentuknya istilahnya keratosis dan melanosis kalau yang sifatnya arsen yang kronis ya. Sedangkan kalau yang akut, Anda tahu dulu kasus Munir kan, nah itu kan diracun dengan arsen, nah itu yang sifatnya akut langsung meninggal itu. Nah, efek gejalanya ya sakit perut dan lain-lain. Tapi kalau yang kronis seperti ini, nah ini juga hati-hati juga gitu. Arsen ini kan paling kimia toksik yang untuk meracun orang paling mudah ya. Nah, ini ada dulu kasus ya. Ini sebagai contoh saja apa kelebihan dari RKL ini. Ya, ini satu kasus waktu itu di Buyat, itu desa Buyat. Nanti Anda searching lah di Google. Pak Dew ini bilang Buyat di mana? Buyat itu nanti di Minahasa. Nah, makanya dan dulu awal kasus 2005 itu ada Minamata disease menjadi Minahasa disease itu. Jadi ada tambang emas di situ di desa Buyat itu, dan ada di situ nama daerah kecilnya Teluk Totok gitu. Di situ buangannya dan memastikan apakah itu memang keracunan merkuri apa tidak. Nah, ternyata di BTKL nih, Badan Teknik Kesehatan Lingkungan Manado, itu melaporkan bahwa ada konsentrasi arsen ternyata di dalam puluhan sumur gali penduduk Buyat itu didapatkan 0,013 mg per liter. Sedangkan orang Buyat itu sumur gali itu menjadi sumber air minumnya dia gitu. Nah, didapatkan ini konsentrasinya. Nah, kalau Anda asesmen juga, nanti Anda ingin menghitung di Kota Padang, ambil sampel di depot air minum, Anda hitung juga, Anda nggak akan nunggu arsennya. Nah, bayangkan 0,01 mg per liter. Ini bisa dihitung nanti apakah nanti di lab Kesda atau nanti di lab Kesling K3KL dengan Bu Esti, Anda bisa juga hitung itu. Nah, dia mendapatkan ternyata arsen yang anorganik, jadi kan ada organik, ada anorganik juga di iris itu didapatkan 2,6 kali 10⁴ mg per kilogram kali hari. Nah, ini didapatkan dari dosis responnya, nilai dosis respon untuk arsen anorganik. Nah, ada istilahnya slope factor. Ini slope factor ini juga menjadi penting, sudah secara default juga didapatkan 1,5 per miligram per kilogram per hari. Nah, yang menarik adalah ternyata ada waktu itu Kemenkes peraturan baku mutu air minum itu 0,01 mg per liter. Nah, ini kan seolah-olah kan sama nih, 0,01 dan 0,01. Nah, pertanyaan kita sebagai anggaplah konsultan ataukah nanti sebagai pemakarsa dan lain-lain menilai ini, berapa besar tingkat risiko karsinogenik dan non karsinogenik bagi orang yang minum air sumur tersebut. Nah, seolah-olah ini kan konsentrasinya sudah ya sama lah dengan baku mutu yang ada gitu. Pertanyaannya adalah apakah ini nanti aman gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah air minum ini aman dikonsumsi dari efek non karsinogen dan karsinogenik?
Nah, yang ketiga adalah berapa seharusnya, kalau memang itu tidak aman misalnya, berapa seharusnya baku mutu arsen gitu kan untuk air minum untuk bisa melindungi penduduk Buyat ini dari efek kanker dengan tidak kanker, ya kan? Nah, di sini nanti akan kita hitung, ya kan? Nah, menghitungnya tadi parameter yang tadi kita apa namanya kita nilai tadi, ini kita coba masukkan ke dalam formulasi tadi. Nah, ini nanti ini sudah formulasikan, didapatlah perhitungan seperti ini. Nah, dianggap ini kan proyeksi 30 hari ini yang non karsinogen, ini yang karsinogen, yang IK ini yang karsinogen. Bedanya adalah ini 70 tahun, ini udah 30 tahun. Sedangkan berat badan dianggap default dari survei itu 55 kg. Nah, nanti pada anak-anak dan yang lain itu akan berbeda. Nah, atau bisa kita memosikan bagaimana pembagiannya. Ini kita bisa dapatkan dari berdasarkan data survei nantinya. Nah, ketika kita hitung nilai risikonya atau RQ-nya, kan tadi kan asupan dibagi dengan referen dose-nya kan. Berarti asupan ini yang kita dapatkan kan 0,0003 kali ini 44 mg, sedangkan referen dose-nya adalah 0,000 ini 3 kali 26 ini kan miligram per kilogram per hari. Nah, didapatkan 1,7. Nah, artinya apa? Ini mempunyai risiko terhadap non kanker di sini, efek non kankernya, non karsinogeniknya gitu. Nah, apalagi nanti kalau dibandingkan 1,9 kan itu kan lebih besar lagi. Nah, ada istilah dalam perhitungan nanti ketika kita mendapatkan nilai efek kankernya, nanti asupan itu ada namanya SCR namanya. SCR ini adalah excess cancer risk, berapa risiko kankernya untuk mendapatkan populasi di situ terhadap kanker nantinya. Nah, probabilitasnya itu didapatkan dari kita perhitungan nilai asupan kankernya ini kita dapatkan 1,9 dikalikan dengan slope faktornya. Ini adalah SF-nya tadi. Kalau kita balik 1,5 ini slope faktor untuk menghitung nanti efek kankernya. Nah, didapatkan nilai estimasinya itu 2,85 kali 10 pangkat minimal. Nah, interpretasinya adalah jadi ketika kita jawab tadi pertanyaan yang B-nya apakah ini aman tidak aman adalah ketika RQ lebih dari 1, kan kita lihat 1,7 tadi ya, air minum tersebut tidak aman bagi efek non karsinogen gitu. Artinya efek-efek selain kanker atau tadi keratosis, melanosis kan mutasi gen tadi. Nah, sedangkan ketika nilai SCR yang kita dapatkan tadi 2,7 ya. Nanti kita genapkan dari 2,7 itu kita lihat ini kan 2,85 kita genapkan. Jadi, artinya ada 3 kasus tambahan kanker per 100.000 penduduk. Kalau kita lihat kan melihat nanti pangkat minnya tadi, min tersebut kurang aman untuk efek kanker seperti kanker kulit yang kita bisa lihat tadi contoh-contohnya. Nah, yang menarik kita menjawab pertanyaan nomor 3 yang C-nya. Tadi kan ini menjawab pertanyaan yang B-nya, ini penilaiannya yang A, ini yang B, sedangkan yang C-nya apakah ini aman atau tidak? Nah, bayangkan kalau kita sebagai konsultan AMDAL atau ARKL kita harus membuat estimasi seperti ini. Maka Pak Del sudah pengalaman betul kalau berhadapan dengan masyarakat dan juga Pemda atau juga pengelola dalam hal ini harus kita pahami. Kalau nggak kita ingatkan nanti jangan terlalu kaget gitu. Nanti terjadi apakah ada kasus-kasus yang ditemukan dengan simptom-simptom yang sama itu yang terjadi di Buyat itu. Kok ada penyakit kulit yang mirip-mirip di desa itu atau di populasi itu. Nah, ini yang kita curigai gitu. Nah, kalau kita sebagai epidemiolog dan ini kita bisa melakukan estimasi ini. Dan ternyata Kemenkes itu ketika kita hitung dari slope faktor tadi, jika air minum ini, jadi ada istilahnya, ada namanya DWL kalau dalam RKL itu nama drinking water equivalent level. Jadi ibaratnya kita setarakan air minum itu berapa untuk sebelum kita menghitung nanti apakah nilai baku mutu ini aman atau tidak. Nah, DWL ini artinya dari perhitungannya adalah RFD dikali WB. WB itu adalah berat badannya di populasi itu. Dan berapa rata-rata dia minum. Ini bicaranya lajunya. Yang ini R-nya ini. Yang tadi, laju minumnya.
Nah, kan 2 liter kalau lebih, kalau didapatkan di populasi misalnya rata-ratanya lebih dari ini, ya kita buat misalnya 2,5 atau 2,3, tergantung berapa. Kalau bisa nilai ini kita dapatkan dari survei, yang 50 kg ini kan berat badan, yang ini kita dapatkan lajunya berapa liter dia meminum itu. Kalau bisa dari survei, jangan nilai default. Karena memang beda populasi berbeda nanti dalam perhitungannya. Makanya lebih bagus kita melakukan studi epidemiologi untuk mendapatkan nilai antropometri itu, dan termasuk juga nilai lajunya tadi. Nah, didapatkanlah 0,00715 mg per liter. Nah, dari nanti DWL itu, nah baru kita bisa menilai nanti berapa batas maksimumnya yang disarankan. Makanya ada istilah maksimum kontaminan level goal-nya. Jadi ibaratnya gini, kalau memang kita minum juga itu kan, nah jadi ada istilahnya dari itu artinya sumber dari RCS ini mengatakan dipakai itu biasanya minum itu nggak pernah 100%, artinya dianggap 80% lah. Contoh misalnya kayak Anda minum di kos-kosan itu minum air isi ulang misalnya, ya kan saya minum Coca-Cola juga Pak, saya ngopi-ngopi juga Pak di ini, saya juga minum juga di luar. Karena kan nggak, artinya kan saya tidak minum itu di rumah saja gitu. Nah, dianggap itu ada istilahnya asupan itu artinya ya paling istilahnya 80% lah. Yang dianggap 20% itu kita dapat asupan dari yang lain seperti itu. Minuman yang dibeli dari mungkin Aqua dan lain-lain gitu kan, atau minuman bersoda dan dianggaplah 0,8 itu dikalikan dengan DWL tadi. Nah, didapatkan konsentrasinya adalah dari situ angkanya adalah 0,006 mg per liter. Nah, ini merupakan konsentrasi maksimum. Maksimum dalam apa? Maksimum bagi berat badan yang 55 kg dengan mengkonsumsi 2 liter per hari. Nah, mungkin kalau dia mengkonsumsi lebih dari 2 liter, mungkin lebih lagi nilai angkanya. Atau berat badannya mungkin kalau lebih kurang dari 55 kg, angkanya kan lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu tadi yang kan saya katakan antropometri itu mempengaruhi berapa nilai asupan, bicara dosis responnya. Nah, bandingkan dengan Kemenkes yang didapatkan dari nilai baku mutu, artinya ini tidak bisa melindungi. Bayangkan nilai konsentrasi maksimum itu hanya 0,006, sedangkan Kemenkes membuat 0,01 gitu. Nah, artinya apa? Konsentrasi yang beda populasi itu berbeda dengan, artinya gini, kalau kita pakai baku mutu yang sifatnya general, nggak bisa kita mendapatkan berdasarkan dari data survei. Kadang-kadang baku mutu itu belum mampu juga melindungi gitu. Kalau kita tidak melakukan kajian secara ilmiah di daerah tersebut. Jadi intinya adalah Permenkes yang tadi untuk baku mutu arsen itu tidak mampu melindungi orang buyat gitu. Makanya sekarang di Kemenkes itu kajian-kajian seperti ini sudah harus dimasifkan di masing-masing daerah supaya punya spesifik baku mutu atau nilai ambang yang bisa melindungi populasi di situ. Bayangkan kalau kementerian kita hanya mencomot indikator misalnya ini dunia seperti ini, belum tentu itu bisa melindungi populasi kita ada di Indonesia. Berat badan kita aja berbeda dengan rata-rata berat badan orang Amerika gitu. Termasuk juga asupan gitu kan. Berbeda dia. Jumlah konsumsi air minum kita beda dengan populasi yang ada di Amerika. Ya kan? Nah, bayangkan kalau misalnya contoh sumber makanannya itu misalnya kandungan misalnya anggaplah pestisida itu pada sayuran. Orang Sunda dengan orang Sumbar aja beda itu berapa jumlah konsumsi sayurnya kan? Orang Sunda lebih cenderung makan sayur, dengan orang Sumbar ya mungkin lebih banyak kurang sayur seperti itu, ya karena berbeda dia. Nah, sedangkan sumbernya adalah pestisida, kandungan pestisida pada anggaplah bayam atau apa gitu kan, jenis sayurnya. Nah, makanya apa? Nah, nanti jawabannya, nah ini nanti di sini dapat ilmunya adalah Anda nanti bisa mengkombinasikan mana parameter-parameter yang epidemiologi yang bisa mendukung itu, mana yang RKL. Ini harus Anda kombinasikan. Dan saya yakin betul inilah nanti menjadi modal Anda
Ketika Anda menjadi konsultan di swasta atau nanti Anda PNS, ASN sebagai apa namanya. Ingat nanti video saya ini ketika Anda jadi apakah dinas di lingkungan itu sekarang banyak loh SKM yang berada di dinas kesehatan dinas kesehatan atau dinas lingkungan hidup. Nah, Anda punya modal untuk nanti menjelaskan kepada apakah pemekasannya atau nanti industrinya nanti ke depan. Nah, itu contoh tadi yang Arsen. Ini contoh yang pernah kita kerjakan juga nih yang udara. Jadi sebenarnya ada kasih contoh tergantung nanti Anda kalau mau ngambil skripsi ini kira-kira menarik juga kalau Anda mau gitu. Nah, ini udara yang pernah kita coba lakukan yang waktu itu menghitung SO2 dan NO2 gitu. Kita hitung konsentrasinya, ada berapa asupannya udara, dan kita hitung waktu itu di Jakarta berapa berat badan, laju inhalasi, dan umur dan lain-lain, dan kita simulasikan berdasarkan apa anak-anak, orang dewasa. Nah, dia ada perhitungan ini dan kita lakukan berapa nilai margin of exposure. Jadi istilah-istilahnya banyak ya, mirip-mirip juga sebetulnya. Jadi RQ-nya, nah, nanti baru kita coba hitung ke depan. Nah, ini terakhir kesimpulannya. Nah, jadi dari yang saya uraikan tadi, kuncinya gini, studi ini diharapkan menghasilkan nilai-nilai default, faktor-faktor pajangan. Jadi apa? Masing-masing populasi kajian yang spesifik di daerah itu nanti akan kita mengumpulkan nilai-nilai yang spesifik tadi. Kalau saya membuat kajian di Kota Padang, sebenarnya berapa sih rata-rata berat badan orang di Kota Padang gitu kan? Nah, berapa sebenarnya rata-rata konsentrasi tadi saya katakan depot air minum di Kota Padang itu konsentrasi mangannya, arsennya atau logam-logam berat lain yang bisa memungkinkan. Apalagi sekarang mohon maaf depot air minum itu banyak mengambil sumber airnya air tanah yang ada di depotnya kan gitu kan. Nah, kalau dulu di awal-awal sumber airnya diambil dari pegunungan yang dimasukkan sekarang main gambaran ini mohon maaf saja saya tahu gitu di Blimbing ini aja saya lihat saya tanya waktu itu apa nih sumbernya kalau mungkin ini risiko saya pada ambil di tanah bawah maksudnya. Nah, kita nggak tahu gitu filternya bagaimana prosesnya karena yang kita terbuai kan hanya UV yang di luarnya aja kan atau apa galonnya yang disterilkan di luar itu kan, nah dengan teknologi pakai dinamo dan segala macam, nah selalu ada bersih. Yang penting tidak berbau, tidak apa, dan kita tidak tahu kandungan logam beratnya. Ini harus hati-hati. Ingat satu, menurut saya jangan ambil risiko yang lebih besar. Kita sudah belajar risiko ini. Nah, informasi dan data-data antropometri juga kita harus kumpulkan. Jadi ketika kita melakukan estimasi dan itu kita bisa mudah untuk mendapatkan apalagi yang spesifik. Nah, nanti juga nilai-nilai ini sangat dibutuhkan untuk merumuskan. Tadi kan kita bisa mengkoreksi baku mutu, bisa melakukan berbasis ilmiah ya dalam lingkungan dan dilindungi dan secara memadai dan jelas itu akan melindungi masyarakat dan untuk badan-badan kesehatan dan lingkungan hidup dan termasuk juga yang lain itu bisa mengembangkan standar-standar kualitas lingkungan ini untuk menggunakan kajian ini. Nah, jadi memang istilahnya saya baru paham itu inilah sebenarnya public health assessment itu mengkombinasikan antara environmental epidemiologi dan environmental health risk assessment. Itu disebut dengan public health assessment. Nah, jadi kalau Anda melakukan penilaian kesehatan masyarakat, inilah yang dikombinasikan. Makanya sekarang di AMDAL itu dulu ada namanya ADKL, analisis dampak, yang berubah menjadi sekarang namanya ARKL, analisis risiko. Kalau dulu namanya ADKL, analisis dampak kesehatan lingkungan, yang sekarang adalah analisis risiko kesehatan lingkungan. Oke, nah saya kira itu terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini jadi bekal buat Anda nanti ke depan. Dan saya kira 2 minggu ke depan baru kita nanti bicara nanti lebih fokus ke epidemiologinya. Karena ini mengkombinasikan nanti dan bagaimana menghitung berdasarkan nanti rancangan studi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan di unmute sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Cukup ya, bisa nanti Jen ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah,
Kalau tidak ada, kita cukupkan nanti bahannya kita posting di di Island, Anda bisa mengulang kembali dan nanti juga bahan PPT-nya. Nah, saya kira juga absen masih sementara karena memang ini tetap nanti Arum coba direkap lagi absen yang sudah yang kemarin, identifikasi teman-temannya mana yang hadir, mana yang keluar masuk tadi mungkin hanya sinyal. Dan pastikan nanti ya kan sudah ada buat tugas kemarin ya, sekira-kira nanti soalnya seperti itu tuh UTS tahun lalu saya kasih ke Anda. Nah, nanti setidaknya perhitungan masalah epidemiologi nanti 2 minggu terakhir nanti yang kita detailkan lagi nanti cara menghitungnya nanti bagaimana beda rancangan, bagaimana kita mengidentifikasi dari narasi itu bisa kita pastikan nanti ke depan gitu. Oke, ya silakan. Udah settingan ini tadi. Ya, coba dites lagi bisa di-unmute apa enggak? Sudah bisa, Pak. Oke, ya. Jadi itu, dan kira-kira ya mudah-mudahan Anda bisa memahami dan lebih banyak nanti soalnya seperti bisa saja multiple choice atau bisa soalnya narasi yang kayak kita kasih tugas yang kemarin gitu. Jadi mungkin ada studi kasus, coba Anda jelaskan kasus ini jelas gitu. Anda temukan apa kajian yang cocok. Nah, ini kajiannya apa kalau Anda temukan jumlah kasus seperti ini. Nah, dan nanti sampai detail menghitungnya. Jadi sifatnya sistematik seperti itu. Sama juga nanti RKL juga seperti itu. Jadi tugas-tugas yang kita berikan itu jadi memang exercise dari inilah sebenarnya yang Anda kerjakan nanti di lapangan ketika Anda seorang epidemiolog atau memang tadi saya katakan konsultan atau peneliti di bidang kesehatan atau kesehatan lingkungan. Oke, cukup ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan nanti silakan di WA kalau ada yang ragu. Mungkin 2 minggu ke depan lagi pertemuan 2 atau 3 terakhir nanti kita coba review lagi yang sudah yang kita sampaikan, termasuk yang sudah bahan yang ada di Island. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.